105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ningsi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Seperti biasa teman Pro 2 ya, kita di Pos Jaga setiap hari Kamis bersama psikolog yang bakal nemenin kamu juga sampai nanti jam 9 malam. Dan spesial banget malam hari ini, kita bakal ngebahas topik soft skill yang diperlukan di dunia kerja. Nah, ini penting banget buat kamu mungkin yang udah kerja gitu kan. Oke, kita udah bersama via telepon. Ada Kakak Iga Dedika Widarnandana MPSI Psikolog. Langsung kita sapa ya. Halo, selamat malam Kak Dika. Halo, selamat malam Kak Diksi. Iya, apa kabar? Iya, sehat-sehat. Iya, kayaknya ini kali kedua kita pernah ngobrol di udara ya Kak Dika ya. Iya, betul, betul. Betul Itu ya? baru kali kedua. Masih ingat. Oke Kak Dika, kita ngebahas tentang soft skill gitu kan. Sebelum Iya, iya, ke betul, betul. kita terapin ke dunia kerja deh. Sebenarnya soft skill itu yang kayak gimana sih Kak? Ya, oke. Nah, ini kita menarik sih Mbak bahas tentang Mhm. dunia kerja ya. Kalau dunia Tuh. kerja, kita tentunya kan pasti sudah sekolah ya, baik itu mungkin ada yang sekolah SMP, SMA, atau kuliah. Mhm. Nah, di mana kalau dalam kehidupan kerja sendiri, itu ada dua, ada hard skill dan soft Soft skill. skill, ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama ada hard skill. Nah, hard Mhm. skill ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dulu yang kita pelajari di sekolah, atau Mhm. dalam artian kita punya expertise ataupun keahlian di satu bidang tertentu. Sebagai contoh misalnya seorang anak SMA yang di IPA gitu ya, jadi dia Mhm. mempelajari banyak hard skill, mungkin ilmu tentang IPA, biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Ada yang Mhm. di sosial gitu ya. Terus ketika kita masuk ke perguruan tinggi gitu ya, Mhm. semakin menjurus lagi gitu kan, ada jurusan-jurusannya, mungkin jurusannya ada psikologi, manajemen gitu ya, Mhm. kesehatan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau hard skill ini berkaitan dengan keilmuan yang kita pelajari secara baik itu di sekolah maupun melalui kursus-kursus, jadi berupa dalam bentuk pengetahuan umum gitu ya. Mhm. Nah, namun ketika kita masuk dunia kerja, ternyata tidak hanya hard skill yang diperlukan, terutama di era saat ini ya. Ya. Apalagi kalau sekarang kita lihat peluang untuk orang misalnya menempuh pendidikan tinggi semakin terbuka lebar gitu ya. Mhm. Terus kemudian tuntutan juga semakin banyak di perkembangan zaman. Nah, makanya diperlukan adanya soft skill. Nah, Mhm. apa itu soft skill gitu ya? Mhm. Nah, soft skill ini merupakan salah satu kemampuan atau kompetensi gitu yang berkaitan dengan yang bisa dilakukan dalam penunjang dalam kehidupan bekerja sehari-hari, di mana Mhm. ini tidak hanya bisa dipelajari di kampus, tapi bisa dipelajari dari mana saja, tapi Mhm. lewat pengalaman dan keseharian. Iya. Kalau dijabarin contohnya bisa nggak disebutin Kak soft skill tuh yang kayak gimana aja? Oke, nah salah satu contohnya nih, kita Mhm. bahas coba satu persatu ya. Oke. Kalau apa saja sih soft skill yang dibutuhkan di Dunia era saat kerja. ini, Mhm. terutama di tahun 2024 ya. Oke. Nah, kalau ini salah satunya sempat tak browsing-browsing gitu ya, Mhm. dari salah satu media LinkedIn, Mhm. ada 10 kompetensi atau 10 soft skill yang dibutuhkan nih di era sekarang, terutama di tahun Wow. 2024 ini. Banyak juga ya Kak? Nah, ada 10 nih. Kita bahas Oke. satu-satu ya. Bahas satu-satu ya Kak ya. Tapi nanti kita bakal ada jeda juga ya. Oke. Yang pertama, apakah ini termasuk yang paling penting kah? Apa itu Kak? Yang pertama berkaitan dengan soft skill, berkaitan dengan komunikasi. Nah, ini mungkin Ah. setiap orang pasti bisa berkomunikasi ya, Mhm. dianggap hal yang sederhana. Berkomunikasi atau berbicara sehari-hari. Namun, ternyata soft skill yang sangat dibutuhkan tempat kerja adalah komunikasi, yaitu Ya. kemampuan bukan hanya berbicara, tapi kemampuan juga mau mendengarkan, kemudian kemampuan untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan kita. Nah, kadang-kadang kan orang ketika diminta mengungkapkan pendapat itu ada yang ragu-ragu Mhm. atau malu-malu gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang nggak ada yang mau mengungkapkan pendapat nih. Nah, salah satu kemampuan penting yang perlu kita kuasai adalah kemampuan berkomunikasi, Ya. yaitu bisa memberikan ide, gagasan kita, bahkan mungkin mampu untuk mempersuasi atau gagasan kita itu bisa diterima oleh Mhm. orang lain. Nah, itu yang pertama. Oke. Apakah komunikasi ini adalah soft skill yang paling penting nih buat sukses di dunia kerja saat ini Kak? Ini merupakan salah satu juga yang Mhm. penting ya di dunia kerja, karena ketika kita berkomunikasi itu di tempat kerja kita akan ketemu orang-orang yang nggak hanya mungkin seusia kita kan, Mhm. ada yang usianya lebih tua, ada yang lebih muda, ataupun ada yang sebaya. Nah, kadang-kadang ketika kita berkomunikasi dengan orang yang
berbeda Mhm, generasi, betul. itu nggak semua orang bisa punya kemampuan di bidang Iya, itu ya. Apalagi heeh. mungkin topik-topiknya kadang-kadang ada yang nyambung, ada yang enggak. Enggak. Nah, ketika orang yang mampu berkomunikasi dengan yang berbagai karakter usia ini, gitu ya, itu bisa membuka peluang dia untuk bagaimana Mmm, cepat berbaur dan beradaptasi di tempat kerja, gitu. mhm. Terus gimana dong cara ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif di lingkungan kerja, Kak? Ya, bagaimana cara mengembangkannya? Yang Mhm, pertama sih perbanyak wawasan, gitu ya, mhm. karena kalau kita lihat di tempat kerja kita nggak ketemu lagi orang yang hanya dari background yang sama, gitu ya. Bisa Betul. jadi jurusannya beda, gitu ya. Mhm, Terus bahkan bisa juga berbeda juga dari segi budaya, gitu ya. mhm, Apalagi kalau sekarang kan kita bisa bekerja di mana aja. mhm. Yang pertama adalah kita harus menambah wawasan dulu, gitu ya. Ya. Dengan wawasan yang lebih banyak, gitu. Apakah itu dengan cara banyak bergaul Mhm, ataupun banyak membaca buku, kita punya wawasan yang lebih luas. Nah, sehingga itu bisa saling di-sharing-kan satu sama lain. Nah, yang mhm, kedua, misalnya kita kadang-kadang suka bingung ya mhm. kalau ngomong pembicaraan di awal tuh seperti apa ya, gitu ya. Mengawali itu kayak Nah, bisa gimana ya? kita Heeh. kadang-kadang kan kaku ya. Bener, apalagi Nah, dengan orang yang lebih atas dari kita itu bingung banget. betul betul. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah mencari kesamaan dulu nih, membangun Mhm, kesamaan ketika ada dalam berbicara gitu ya. Misalkan kita ngobrol-ngobrol tentang apa dulu nih, oh ternyata dari daerah yang sama gitu ya. Oh saya juga berasal dari daerah itu. Dengan oke. membuka ada awal-awal yang sama itu bisa Mhm, mempercair gitu suasana sehingga kadang-kadang komunikasinya bisa lebih cocok. Mungkin oke. kesamaan hobi gitu ya, Mhm, atau kesamaan makanan favorit gitu ya, ataupun drakor yang ditonton juga misalnya punya kesamaan gitu ya. iya, Bisa dimulai dari yang itu dulu. siap. Berarti itu tipsnya ya. Oke, selain komunikasi apa nih, Kak? Nah, yang selanjutnya, yang kedua, ada berkaitan dengan customer orientation gitu ya. Mhm, Di mana di sini kemampuan kita untuk melakukan service kepada consumer gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan dunia itu berkembang pesat ya. mhm, Banyak sekali bidang-bidang, baik itu bidang usaha, baik itu jasa, pelayanan gitu ya, maupun bidang eh, penjualan barang. Nah, customer service ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasaran ataupun kebutuhan yang ada di saat masyarakat ini, ya. gitu ya. Mhm, Nah, itu bukan salah satu skill juga mhm, yang sangat dibutuhkan saat ini di dunia kerja. iya, Misalkan kalau teman-teman bekerja di hotel, gitu ya, tentu ada memberikan bagaimana menyambut tamu dengan baik, mhm, bagaimana memberikan pelayanan dengan baik, gitu ya. Bahkan mungkin kami yang di kampus pun, yang di universitas saat ini mhm, harus memberikan pelayanan yang terbaik juga ya bagi mahasiswa. Misalnya ada yang bimbingan, gitu ya, mhm. ataupun misalnya ada yang bertanya di kelas gitu ya kan bagaimana pelayanan tersebut itu yang menjadi hal yang penting juga saat ini. Oke. Baik, sebelum jeda satu lagi deh soft skill yang kayak gimana nih yang penting kita terapin di dunia kerja, Kak? Nah, ini dia. Yang Mhm. ketiga itu berkaitan dengan leadership. Nah, Mmm, menjadi pemimpin gitu iya, ya bisa dimulai mungkin tidak hanya memimpin orang lain dulu, iya, tapi bisa dimulai dengan memimpin diri sendiri. mhm, Nah, kemampuan leadership ini memang ada yang orang tuh sudah punya bakat gitu ya, misalnya dia dari orang tuh sudah kayak sosok pemimpin nih. iya, Tapi sebenarnya leadership itu juga bisa dilatih atau dikembangkan. mhm, Misalkan dulu waktu SMA ataupun kuliah ikut dalam kegiatan organisasi, iya, diberi kepercayaan dulu nih jadi mhm, korti gitu ya, mhm. ataupun jadi ketua Pengurus BEM panitia, gitu ya? iya Mhm, pengurus BEM, ataupun jadi koordinator-koordinator divisinya sendiri. iya, Nah, secara perlahan-lahan, lama-lama leadership-nya juga bisa berkembang. mhm, oke. Itu baru 3 ya, soft skill yang Yang bisa ketiga kita dulu. terapin begitu, Kak, ya. Masih ada 7 lagi, kita akan jeda dulu, Kak Dika. Buat teman Pro 2 yang pengen ikutan mungkin punya juga begitu ya, pengalaman soft skill yang kamu udah terapin di dunia kerja, boleh share bareng kita, Kak, ya. Di 0811 399 1054 bisa via YouTube channel kami di RRI Singaraja Official atau di live chat RRI Digital. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil. Mobil? Ah, mobil masih di mall? Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status. Oke teman Pro 2, kita masih di Pos Jaga ya, ngebahas tentang soft skill yang diperlukan di dunia kerja bersama Kak Dika ya, seorang psikolog. Halo Kak Dika. Halo, Oke, Kak. kita nyambung lagi nih. Tadi baru 3 kita bahas ya Kak Dika ya, sampai leadership ya. Berarti masih ada 7 dong Betul. Kak, soft skill yang harus kita tahu, yang nantinya bakal kita terapin di dunia kerja begitu ya. Oke, Betul, next betul, apa betul. lagi nih Kak? Tadi kita sudah 3 ya, Mhm. komunikasi, customer service, sama leadership. Ya. Nah, yang sekarang ini sebenarnya hampir mirip lanjutannya dari leadership itu sendiri, gitu ya. Yaitu adalah soft skill berkaitan dengan project management, gitu ya. Bagaimana kita mampu atau seorang individu itu bisa mengelola suatu aktivitasnya itu berjalan sesuai dengan rencana, gitu ya. Artian kalau kita katakan tadi skill yang ketiga itu adalah leadership, bagaimana supaya orang itu juga mampu mengarahkan ke suatu tujuan. Berkaitan juga sama soft skill yang keempat ini, project management. Nah, kadang-kadang kan kita di tempat kerja sering ada target gitu ya, Iya. atau ada deadline khusus gitu ya, baik itu mungkin target pribadi gitu ya, ataupun juga target dari organisasi. Mhm. Dan mungkin ada project-project juga atau event-event khusus gitu ya yang kita diminta untuk mengelolanya. Nah, di soft skill yang keempat ini adalah project management, bagaimana kita mampu mengontrol gitu ya, atau bisa mengatur bagaimana semua aktivitas tersebut bisa terencana. Artinya bisa mungkin jalannya tepat waktu gitu ya, kemudian bagaimana perlengkapannya itu sudah semua ready gitu ya, semua kelengkapannya mungkin kalau ada event-event atau ada kegiatan gitu ya, semua barang nggak ada yang kelupaan, ataupun ada aktivitasnya tidak molor atau berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditentukan. Nah, Nah, ini itu kadang soft skill yang keempat. baik. Selanjutnya, Yang kelima kelima. ini tadi project management ya, sekarang berkaitan dengan manajemennya. Nah, ini mirip dengan leadership juga. Kalau leadership tadi, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mengarahkan kepada satu tujuan. Tapi tidak hanya cukup dengan itu saja. Kadang-kadang kan ada seorang pemimpin yang misalnya dia ingin melakukan kerjaannya semua sendiri tuh, Ya. gitu ya. Mm-mm. Atau misalnya kadang-kadang ada dia pemimpinnya Ada tipe yang seperti itu ya, banyak tipe sih kalau ngomongin tentang kepemimpinan ya Kak ya. setuju. Jadi banyak kali tipe pemimpin. Iya. Ada tipe pemimpin yang demokrasi gitu ya, Betul. artinya dia mampu memberikan kesempatan. Ada yang mungkin dia otoriter gitu ya, atau mungkin ada dia yang membiarkan aja. Nah, yang skill yang kelima ini berkaitan dengan manajemen, artinya bagaimana si individu ini atau si orang ini tempat kerja mampu menggunakan gitu ya, atau mendelegasikan kegiatan-kegiatannya sehingga berjalan dengan sesuai rencana. Nah, hampir mirip dengan Iya. mendukung project manajemen tadi. Kalau project manajemen lebih ke waktunya tepat waktu, kalau di manajemen ini bagaimana dia menggunakan resource-nya atau sumber dayanya itu bisa tepat sasaran. Sebagai contoh misalnya dia seorang pimpinan gitu ya yang punya beberapa tim atau kelompok gitu ya, staff di sana. Bagaimana dia bisa mengarahkan agar orang-orang tersebut bisa menyelesaikan tugasnya sehingga bisa dilakukan tepat waktu. Oke, mungkin sebagai seorang pemimpin kalau misalnya punya bawahan yang agak susah gitu ya buat dikerahin atau kayak gimana tuh caranya nih Kak? Nah, ini menarik nih. Kadang-kadang kita di dunia kerja itu akan ketemu ada 4 tipe individu gitu ya. Nah, ada individu itu kalau kita bagi jadi 4 kuadran, ada individu yang mampu dan mau gitu ya kita baginya. Yeah. Ada yang pertama itu dia mampu dan dia mau. Yeah. Artinya dia tuh punya kemampuan atau kompetensi, dia punya keahlian lah di bidang itu dan dia mau
Nah itu kita enak ya, artinya Iya. nyuruh orang tersebut Mm-mm. pasti langsung kerjain. Tuh. Orang seperti itu langsung kerjain dia. Nah tipe yang kedua, ada dia tipenya mampu tapi nggak mau nih. Artinya sebenarnya dia bisa gitu. Bawahan juga tidak mudah ya, karena Mm-mm. kan seorang pemimpin yang baik itu tercipta dulu dia juga karena dari seorang dari Bawahan. awal karirnya Mm-mm. juga dulu mungkin staff juga dulu ya, Betul. gitu ya. Mm-mm. Artinya ketika kita menjadi seorang bawahan atau staff, artinya kita harus ada keinginan belajar. Mhm. Belajar bisa ke rekan kerja yang lebih senior ataupun ke pemimpin gitu ya, pimpinan, karena dia mungkin punya pengalaman yang lebih luas. Oke, baik Kak Dika, sebelum lanjut ada yang ikutan juga kita via WhatsApp ya. Kita baca dulu, ada Dewi yang bertanya, selamat malam Kak Ningsi, selamat malam juga buat Kak Dika. Aku Dewi mau tanya nih, kira-kira Kak Dika, kita di dunia kerja meskipun kita bukan seorang leadership, seorang pemimpin, keterampilan memimpin itu penting gak sih buat kita yang ada di mungkin memegang posisi manajerial? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya meskipun kita tidak di posisi manajerial atau struktural ya, kemampuan leadership itu juga penting bagi diri kita. Artinya ketika kita punya kemampuan leadership minimal untuk diri kita sendiri, artinya memimpin, kita punya mau arah karirnya kemana, gitu ya. Artinya ketika kita mungkin hanya untuk memimpin diri sendiri, kita punya planning nih, oh saya pingin tahun depan ada skill apa yang dipelajari, oh saya pingin ada target yang dipenuhi, gitu ya. Karena kalau di dunia kerja kan ada jabatan struktural dan ada jabatan fungsional. Kalau fungsional itu lebih yang ke keahliannya, gitu ya. Artinya dengan dia memiliki kemampuan leadership, dia bisa mengerjakan proyeknya tepat waktu, gitu ya. Mungkin kemudian dia mampu mendorong dirinya, gitu ya, agar lebih banyak belajar atau meningkatkan kompetensi, gitu ya, ataupun bisa mungkin ketika dilibatkan di tim-tim kecil. Jadi kemampuan leadership gak hanya untuk pemimpin aja, tapi bagi kita yang nggak di struktural pun juga penting. Oke, berarti sangat penting ya jawabannya Dewi ya. Baik, masih ada 4 lagi Kak Dika, sebentar mungkin bisa dibahas, kita jeda dulu ya. Kembali kita ingetin nih buat kamu teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan, bisa langsung WhatsApp kita ya. Di 0811 399 1054, bisa via live chat RRI Digital atau di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsi, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm giving up this time. I won't say it again. 'Cause you spin 1,000 lies just to get in my head. Am I craving what I never had? The absence of you has me dressing in black. Head to toe, feel the coast of you. Hands in my pockets, wish I could stop it, but I hold on. When you say I love you in a language I forget, try to move on, but all I ever taste is broken promises, and your name is always on the tip of my tongue. Why do you keep coming back if you're gone? Is that your love language? I can hear when you talk, but it doesn't make sense. Why are you breaking the rules that you said? Is that your love language? When I try to fix myself, you just string me along. You say you got good intentions, but what if you're wrong? Am I craving what I never had?
of you has me dressing in black. Head to toe, I feel the coast of you. Hands in my pockets. I wish I could stop it, but I hold on. And you say I love you in a language I forget. Try to move on, but all I ever taste is broken promises, and your name is always in the tip of my tongue. Why do you keep coming back if you're gone? Is that your love language? I can hear when you talk, but it doesn't make sense. Why are you breaking the rules that you said? Is that your love language? Aksi penipuan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, termasuk dalam mekanisme transaksi penggunaan QR Code. Modus penipuan ini dikenal dengan istilah quishing, yang merupakan kombinasi antara QR Code dan phishing. Para pelaku kejahatan menggunakan QR Code yang telah dimodifikasi untuk memancing informasi pribadi dan rincian penting dari korban. Mereka mengarahkan kode QR ke situs web palsu yang sulit untuk dideteksi sebelumnya. Quishing mengelabui pengguna agar mengunduh atau mengunjungi situs yang membahayakan keamanan akun atau perangkat pengguna. He knew me as a sweet little girl that was all for his own. He's never seen this side of my world, 'cause I've lost all control. I wanna drive him crazy like he did me, 'cause he did me wrong. All this behavior I'm projecting, it was really all his fault. Girl, I can show you what to do, the thought if you won't leave him alone. Ooh. Let me tell you now, that's like they keep all this new bitch mainstream. Toxic, hypnotic, couple balls from his wallet. Leak his photos naked, low bitch like he's gold plated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? When I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me like, wow, the aura of my body, I drip and I drown. So he says, I heard you're a singer. I live in a penthouse, it's on the east side. I can tell what he implied. I don't just make decisions I make after midnight. That's like, they keep all this new bitch mainstream. Toxic, hypnotic, grab a couple balls from his wallet. Leak his photos naked, low bitch like he's gold plated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? He knew me as a sweet little girl that was all for his own. He's never seen this side of my world, 'cause I've lost all control. I wanna drive him crazy like he did me, 'cause he did me wrong. All this behavior I'm projecting, it was really all his fault. Girl, I can show you what to do, the thought if you won't leave him alone. Ooh. Let me tell you now, that's like they keep all this new bitch mainstream. Toxic, hypnotic, grab a couple balls from his wallet. Leak his photos naked, low bitch like he's gold plated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? Yeah, I want you all on your own. Crawling into his mama's bed. Yeah, oh baby, crying alone. When I walked in the club,
Everything changed when I walked in the club. He was looking at me with love, but I could tell it was only the drugs. I went to his best friend. He lives in a penthouse, it's on the West End. I'm here for the weekend. It's driving him crazy, but I'm not your girlfriend. Cause like, Kiki, call his new bitch mainstream. Toxic, hypnotic. Have a couple calls from his wallet. Leak his photos naked. Little bitch that is exfoliated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? Cause like, Kiki, call his new bitch mainstream. Toxic, hypnotic. Have a couple calls from his wallet. Leak his photos naked. Little bitch that is exfoliated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? It's like genuine. Oke, masih di Pos Jaga bersama Kak Dika dan kita masih ngebahas juga tentang soft skill ya. Oke, Kak Dika. Halo, Kak Iya. Nisi. Oke, Ya. lanjut lagi Kak, ini sesi terakhir kita nih ngobrol nih, Kak. Oke. Untuk Selanjutnya. selanjutnya apa lagi, Kak? Ya, yang selanjutnya itu tadi sudah ada sampai ke manajemen ya. Yang Mm-mm. selanjutnya ada analitis gitu Iya. ya, atau analisis. Nah, di mana kemampuan analisis ini bagaimana kita mampu mencari informasi-informasi gitu ya, Mhm. atau mencari suatu problem permasalahan. Jadinya ketika ada banyak data gitu, ada banyak informasi, kita mampu membuat suatu kesimpulan lah dari proses data-data yang kita kumpulkan. Nah, itu kemampuan analisis. Artinya ketika orang ini diberikan banyak data atau banyak informasi, dia bisa mengkait-kaitkan tuh, kayak kreatif gitu. Iya. Nah, itu analisis tuh penting Iya. juga. Kira-kira metode terbaik buat ningkatin keterampilan berpikir kritis kita itu ada nggak sih, Kak? Untuk meningkatkannya, bisa salah satunya misalnya mencari tahu atau bertanya sih. Jadi misalnya ada satu hal gitu ya, kita tanya kenapa seperti ini. Kayak Oke. 5W1H sih. Oke. Apa, bagaimana, terus Mm-mm. terus di mana gitu ya. Itu Iya, salah berarti satunya memang sih harus ada untuk keberanian meningkatkan. begitu ya buat kita bertanya, Kak ya. Betul Oke. sekali. Next, apa lagi nih, Kak? Yang selanjutnya adalah kemampuan kerjasama atau teamwork. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang senang kerjanya sendiri atau dia tuh hebat banget nih kalau kerja sendiri. Tapi ada salah satu yang tidak dapat dikesampingkan adalah orang yang mampu bekerja sama dengan baik. Ya, artinya kemampuan kerjasama itu sangat penting sekali di tempat kerja saat ini. Karena kita ketemu orang yang beda-beda, terus juga mungkin tugasnya juga nggak bisa dikerjain sendiri. Ketika orang yang mampu bekerja sama-sama tim itu enak gitu, biasanya itu Iya. sangat disukai di tempat kerja. Betul, dan tidak semua juga bisa bekerja secara tim begitu, Kak ya. Ada yang padahal kalau kita bisa bekerja secara tim, apapun itu bisa kita kerjakan bersama-sama dan bisa membuahkan hasil yang maksimal begitu ya. Dan itu tidak Betul banget semua itu. bisa. Kadang dalam dunia kerja, pada saat kita bekerja secara tim, ada yang lebih menonjol, kemudian ada juga yang sebaliknya begitu, Kak. Betul banget kayak gitu kan. Oke, next setelah teamwork. Selanjutnya itu ada kemampuan untuk menjual atau sales. Nah, ketika kita punya kemampuan menjual ataupun kemampuan persuasif di era saat ini itu menjadi daya lebih ya. Artinya penjual ini bukan berarti hanya menjual barang atau jasa. Jadi ibaratnya dia mampu membranding dirinya, Oke. gitu ya. Misalnya dia punya satu kelebihan tertentu, kemudian dia mampu membranding itu atau itu menjadi daya tarik bagi dirinya sendiri. Nah, kemampuan sales ini sangat penting juga di era saat ini. Oke, baik. Selain sales apa lagi? Selanjutnya, ini ada problem solving. Nah, kadang-kadang di tempat kerja kan kita ditemukan sering banyak ada masalah gitu ya, atau banyak kendala. Nah, ketika kita punya kemampuan problem solving atau bisa memecahkan masalah, artinya kita bisa memberikan solusi lah gitu ya. Ya. Nah, itu biasanya kita akan disukai di tempat kerja. Artinya, orang ini Enak loh bisa nih gitu ya, dapat bisa. diandalkan. Enak loh, dia dapat diandalkan. Terus dia orangnya solutif banget. Iya. Dia nggak berfokus ke masalah aja, tapi dia bisa juga Ngasih ngasih solusi. solusi. Enak kalau misalnya semua kayak gitu ya, Kak ya. Iya, jadi langsung kelar ya semua ya. Iya, benar banget. Apalagi bisa diajak kerja sama gitu kan. Nah, satu lagi, apa nih, Kak? Nah, yang terakhir ini kemampuan riset. Riset ini bukan hanya untuk misalnya kalau mahasiswa itu mengerjakan skripsi ya, Iya. tapi lebih dari itu. Kemampuan riset ini adalah
seperti tadi berkaitan dengan yang analisis tadi, kemampuan dia mau untuk mencari tahu lebih dalam ataupun mampu berpikir kritis gitu ya. Artinya ketika ada satu hal dia coba kritisi dulu, mungkin ada hal-hal lain yang bisa digunakan cara-cara baru gitu ya atau metode-metode baru. Nah, ini Oke. kemampuan riset ini atau menggali data ini sangat penting juga, apalagi untuk orang-orang yang bekerja di bidang teknologi ya. Mm-mm. Baik, berarti ini ada 10 yang pastinya mereka ini semua itu berkaitan dan penting banget kita terapin di dunia kerja begitu ya Kak ya. Betul Oke, banget, eh, apalagi di era sekarang ini. betul. Nah, pengaruh soft skill terhadap perkembangan karir jangka panjang tuh kayak gimana Kak? Ya, terutama apa sih pengaruhnya kalau kita Mm-mm. lihat gitu ya. Kalau kita ibaratkan kemampuan hard skill itu ibaratnya jadi pintu awal ketika kita memasuki dunia kerja gitu ya. Mm-mm. Artinya kita harus juga tetap punya hard skill, artinya kompeten di bidang kita. Mm-mm. Nah, kemampuan soft skill inilah nanti yang menjadi akselerasi gitu ya atau percepatan juga yang bisa mendukung kita di karir. Artinya Mm-mm. ketika kita mempunyai kemampuan yang lebih tidak hanya di hard skill itu bisa jadi daya lebih kita dibandingkan orang lain. Nah, itu yang bisa Hmm. membantu kita untuk mengoptimalkan hard skill yang kita miliki. Oke, ini menarik banget dan sangat bermanfaat nih Kak. Ya, pastinya juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi ngedengerin nih, mungkin yang selama ini ngerasa, wah, aku nih kerja bersama tim tuh kayak gini gitu kan. Jadinya aku harus kayak gini gitu kan. Oke Kak, sebagai closing statement sebelum kita akhiri nih acara pos jaga malam hari ini, silakan Kak Dika. Ya, oke. Untuk closing statement-nya adalah hard skill dan soft skill sama-sama pentingnya. Mhm. Tapi teman-teman jangan lupa untuk selalu meningkatkan hard skill-nya untuk tetap kompeten di bidangnya, tapi juga selalu mengasah soft skill-nya sehingga itu bisa membantu teman-teman untuk lebih maksimal bekerja ataupun di karirnya nanti. Oke, baik Kak Dika, terima kasih sudah bersama RRI Pro 2 untuk malam hari ini di Pos Jaga. Next, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lain ya Kak Dika ya. Sama-sama. Oke, Terima sekali lagi terima kasih, Kak kasih selamat Evi. beristirahat. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan, yang udah join ya malam hari ini di Pos Jaga. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.